izin sebentar Bu, waktunya kita akan berdiskusi mengenai program yang berdampak pada murid terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Baik, silakan Pak Evi. Kita berbincang mengenai ini Bu, terkait dengan literasi yang ada di sekolah kita berdasarkan rapot pendidikan tahun 2024, bahwasanya komponen literasi yang kita dapat itu masih kuning Bu. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang masalah ini? Baik, terima kasih Pak Evi ya. Kami coba jawab untuk nilai rapot mutu sekolah kita. Sebenarnya itu ada beberapa ya yang memang masih kuning. Nah, pada saat ini kami melihat ada 3 komponen yang kuning, yaitu kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi. Namun pada tahun kedua itu kita lihat ada peningkatan di numerasi, sudah mencapai tahap aman lah, hijau. Nah, di sini artinya kita fokus kepada kualitas pembelajaran dan literasi. Berkaitan yang Pak Happy tanyakan masalah literasi, itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan kualitas pembelajaran menurut kami ya. Mengapa? Karena kualitas pembelajaran kalau sudah baik, tentu dampaknya pada literasi pun akan baik. Namun walaupun begitu, itu khusus literasi kita mempunyai beberapa program juga yang kita buat, yaitu dengan cara selama ini dengan bekerja sama dengan guru-guru dan wakil-wakil kepala sekolah untuk membuat beberapa pojok-pojok baca, kemudian semacam kegiatan setiap pagi untuk melaksanakan 10 menit untuk literasi, membaca apapun, bahan bacaan yang bebas, hanya yang dibatasi tentu saja yang masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan kemudian hal-hal yang lain, yaitu kita membuat juga semacam kegiatan yang melatih anak untuk membiasakan belajar soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, atau soal-soal yang katakanlah mengacu kepada soal-soal AKN. Nah, di mana pada soal-soal AKN kita tahu sendiri di situ banyak kita temui soal-soal yang isinya bercerita lebih banyak ke narasi dan literasi. Nah, jadi kami kira itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini, Pak. Baik, jadi kalau anak sudah banyak Bu yang kita lakukan di sekolah, di antaranya tadi memang kita sudah ada program literasi di 10 menit itu hari Senin dan Selasa Bu ya. Ya. Mulai literasi awal di pembelajaran, yang ketiga ada kegiatan paling tidak merangsang pembuatan soal-soal AKM dari guru yang bersangkutan. Jadi kemudian harapan Ibu tentunya sebagai kepala sekolah, kondisi ideal aktivitas literasi kita ini di rapor pendidikan khususnya mungkin di tahun depan 2025, bagaimana Bu harapan Ibu? Untuk tahun, sebenarnya ini sudah tahun kedua ya kita mengacu kepada rapor mutu kita ini. Alhamdulillah ada peningkatan walaupun signifikan ya, sedikit. Namun kami berharap untuk tahun ke depan itu tentu saja kalau kemarin masih kuning literasi itu, kami berharap bahwa untuk ke depan ada peningkatan menjadi hijau. Walaupun tidak nilai maksimal, tetapi batas ambang hijau itu kami sudah bersyukur. Jadi kalau misalnya ada program-program yang akan kita laksanakan untuk kaitan tersebut, tentu kami juga, bukan hanya kami, dan kami juga mungkin meminta saran-saran kepada teman-teman guru juga secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi harapannya di tahun depan Bu ya, memang hijau, kalau juga ada
peningkatan literasi di sekolah kita Bu ya. Nah dari sini saya mohon izin sebentar Bu ya, ingin menyampaikan di sini kan walaupun aktivitas literasi kita sudah kita lakukan untuk mendongkrak nilai literasi di sekolah kita, di sini saya akan menyampaikan program yang akan saya buat Bu terkait dengan peningkatan pembelajaran yang berdampak pada murid khususnya di literasi. Di sini saya akan membuat program yang namanya Beladas Bu. Jadi Beladas ini akronim dari berliterasi digital siswa. Nah ini harapannya bisa memberikan tambahan aktivitas literasi di sekolah kita, dan tentunya tadi harapannya agar nilai rapor pendidikan kita menjadi hijau atau meningkat dan juga memang berdampak kepada murid Bu. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan arahan atau masukan terkait program yang akan saya buat ini. Kalau sangat baik sekali ya menurut kami Pak Epi. Tadi program Beladas tadi akronim dari apa Pak? Berliterasi digital. Literasi digital siswa. Digital siswa. Nah, jadi Beladas. Ya mudah-mudahan harapannya seperti Beladas ini artinya senang ya. Ya. Siswa melaksanakan dan senang. Nah, sebenarnya kami sangat menyambut gembira Pak ya kalau memang ada hal-hal yang program-program seperti ini. Nah, terutama Bapak Epi sebagai calon guru penggerak ya. Nah, ini kami tentu sangat mengharapkan sekali ide-ide inovasi-inovasi dari guru-guru yang notabene merupakan calon guru penggerak, sehingga dapat membantu kami mengatasi yang selama ini saya merasa bahwa hal itu seolah-olah bahwa kewajiban kepala sekolah saja yang harus bergerak untuk mengatasinya. Tetapi dengan adanya Pak Happy selaku calon guru penggerak dan mempunyai program yang program andalan ini ya, yaitu program Beladas berliterasi digital siswa, ini kami sangat menyambut baik sekali Pak. Karena apa? Tentu harapannya ini akan menambah lagi peningkatan daripada nilai literasi pada rapor mutu kita. Nah, itu tentu saja sangat kami harapkan. Dan tidak hanya ini, barangkali Pak Epi, barangkali hal-hal yang lain yang sifatnya akan meningkatkan nilai rapor itu tentu saja kami sangat menyambut baik sekali. Terima kasih Bu atas penguatan dan masukannya. Perlu saya jelaskan kembali bahwasanya ini memang bukan hanya untuk meningkatkan rapor pendidikan, tapi meningkatkan minat membaca siswa juga yang disesuaikan dengan keadaan siswa kita sekarang, yaitu dalam bentuk digital atau yang sifatnya online. Itu saja Bu, mohon izinnya untuk kegiatan ini nantinya ke depan akan saya lakukan dengan kajian-kajian yang lebih dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya. Enggak? Baik. Sudah jajan? Sudah. Kenyang ya. Sekarang saya minta waktu kalian sebentar terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Itu kita hari ini diskusi ya. Diskusi apa Pak? Ya diskusi ini. Jadi diskusi dengan murid, dengan kalian yang saya ini sebagai perwakilan untuk mengelola program yang berdampak positif pada murid. Ya. Nah sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan. Nanti Pak bagikan post-itnya ya, Pak bagikan post-itnya. Kalian isi, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak buat. Bisa ya? Oke, sekarang kita diskusi. Kalian baca dulu soalnya, silakan kalian tulis. Tas literasi atau membaca yang kalian lakukan selama ini ya, tulis. Kemudian berapa lamakah aktivitas membaca kalian di rumah?
ya. Kemudian topik apakah yang membuat kalian tertarik untuk membaca. Kemudian yang terakhir, media apa yang biasa kalian gunakan untuk membaca. Silakan kalian tulis di kertas post-it yang sudah saya bagikan. Boleh tulis nama, boleh kosongkan saja namanya. Nanti kita bahas satu persatu. Nanti kita baca semua itu ya. Gantian. Ya, ke bawah kalau interaksi. Yuni, baca. Ya. Nomor 1, jawabannya apa? Yang kamu jawab. 1. Saya membaca dengan membuka aplikasi yang ada di HP. 2. 15 menit. 3. Dibuka dan menulis undang. 4. Novel. 1. Saya membuka HP. 2. 25 menit. 3. Biasanya saya tertarik untuk membaca novel. 4. Handphone. 1. Baik, saya menggunakan HP. 2. 40 menit, kadang-kadang 1 jam. 3. Biasanya saya lebih tertarik membaca novel. 4. Handphone. 1. Membuka buku. 2. 15 menit saya membaca buku di rumah. 3. Topik yang tertarik untuk membaca buku mempunyai gambar. 4. Membaca buku. 1. Saya membaca buku dengan teliti. 2. Saya membaca 2 jam. 3. Topik yang ada gambarnya di sekolah dan buku baca. 4. Di sekolah, bercerita dan melihat di HP. Lanjut. Mengisi waktu luang. Biasanya saya tertarik membaca novel. Membaca buku novel, membaca tulisan dari atau membaca novel untuk membaca. Membaca novel untuk membaca. Cerita audio. Menggunakan Kalau stop. menggunakan HP untuk membaca. Saya buka buku 3 kali dalam waktu. 1. Baik dan 1. menyenangkan. 5 kali dalam 1 minggu atau 10 menit. Dongeng atau novel. Handphone dan buku cerita. Oke, yang tadi. Belum. Oke, nah ya. 1. Baik. 2. 1 jam. 3. Dongeng. 4. Buku cetak. Oke, boleh. 1. Sangat senang saja berarti. 2. Sekitar 1 jam. 3. Dongeng. 4. HP dan buku dan novel dan lain sebagainya. 1. Saya membuka buku dan HP. 2. 20 menit dari membaca buku, koran dan buku baca di HP. 3. Seperti majalah dongeng. 4. Video novel, buku cerita. Oke, kesimpulan yang pertama. Yang pertama, kalian membaca tadi kebanyakan melalui HP ya, dan buku juga ya. Belajar. Oh, apa lagi? Udah lah ya. Kemudian yang kedua, durasi ya, 10 sampai 15 mbak. Oke, ada yang 30 tadi ya. Kemudian yang kalian baca itu novel, cerpen tadi naik. Kemudian apa lagi tadi? Dongeng ya. Dongeng, apa lagi nak? Baca berita pernah kan ya? Ya, usah tulis ya. Lanjut, terakhir
media yang kalian gunakan yaitu handphone. Oke, jadi ini hasil diskusi kita pada hari ini ya. Nah, sekarang Bapak akan mengenalkan dari kebutuhan yang sudah kita diskusikan ya. Ini tidak ada settingan ya, ada settingan ya. Ya, settingan berarti kalian suka membaca melalui handphone, ada juga yang melalui buku. Durasinya 10 sampai 15 menit. Yang kalian baca itu novel, cerpen atau dongeng, dan media tentu saja media handphone ini berarti pakai akses internet ya. Yang namanya mengeluarkan program berbagai yaitu yang namanya apa? Beladas di sini bukan senang-senang ya, tapi berapa itu berliterasi digital siswa. Apa itu Beladas? Itu program Beladas, program perpustakaan secara digital ya. Jadi kalian bisa ambil, pilih buku sendiri secara secara online. Ya. Nah bukunya apa Pak? Bukunya sesuai yang telah kalian sepakati tadi, ada dongeng, ada cerpen dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Nah, setelah kan ini tadi rak bukunya deh, ini rak buku. Nanti ini penuh full. Nanti misalnya ada instruksi dari guru, tolonglah baca buku dengan judul ini, assessment atau buku tentang ini. Kalian pilih, klik, kemudian baca. Ini kan baca buku secara virtual. Pakai apa bacanya? Pakai handphone, bukan pakai buku lagi. Tapi ini buku virtual. Baca buku secara virtual, nanti kita praktekkan juga di situ. Dan yang terakhir, kalau namanya kita literasi, ada membaca harus ada ya kita tulis. Ya, jadi kan biar apa? Biar kamu ingat apa yang kalian baca. Nah yang terakhir ini, misalnya ada kegiatan setelah kalian baca, kemudian saya kirimkan form umpan balik. Paham nggak maksud umpan balik? Apa yang kamu baca? Nah form ini secara khusus, artinya apa Pak? Secara khusus ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditentukan oleh gurunya. Ya, misalnya membaca ini, siapa nama pengarang, ya, berapa jumlah halaman, ya, apa judulnya, kemudian apa ringkasan cerita. Nah, dan itu kalian lakukan secara online. Bagaimana Pak hasilnya? Hasilnya ini. Jadi rekam jejak kalian literasi melalui digital tadi dalam bentuk PDF. Ya, itu namanya program dari Beladas ini tadi ya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya contohkan dulu. Ini yang punya Pak karena bukunya baru sedikit. Nah, misalnya seperti ini. Ini sudah saya letakkan juga di perpustakaan. Nah, sudah pernah nyoba belum? Belum. Nah, di sini ada berapa buku? Pak, misalnya kalau nggak baca buku tentang arsitektur rumah kaca, yang mana? Ini. Jadi kalian buka melalui handphone, kalian klik. Nah, ini yang pertama kali apa? Cover ini ya. Pertama cover, yang kedua lanjut ke. Nah, ini. Sudah pernah buka kayak ini? Belum. Nah, jadi kalian baca ini sama seperti membaca buku, sama kayak baca buku ini. Tapi kalau itu kan secara fisik ya, hard copy. Kalau ini soft copy. Kalau nggak mau pakai ini boleh mau. Ini pakai handphone bisa. Ini pakai handphone bisa. Kalian baca halaman demi halaman, ya. Nah inilah dinamakan literasi setelah baca nanti ada instruksi dari guru. Apa Pak instruksinya? Ialah mengisi umpan
Umpan balik. Apa yang kalian baca? Contoh ini Rumah Gadang dan Keajaiban Arsitektur. Apa sih yang bisa kita ambil dari arsitektur Rumah Gadang? Ya. Kalau kalian pernah ke Padang, ada yang pernah ke Padang? Ada yang pernah ke Padang? Di Padang itu nak semua gedung, baik itu gedung pemerintahan, gedung yang swasta itu ada arsitektur seperti ini nak. Ya, baik itu sekolah. Ya, kalau belum pernah silakan coba di virtual. Kamu jalan virtual, lihat ada gedung-gedung kayak ini lah ya, atapnya malah. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami? Ada pertanyaan enggak dari kegiatan kita ini? Nah, jadi ini nanti akan kita laksanakan program ini. Tujuannya apa nak? Tujuannya sering nggak kamu balik cepat? Gurunya ada kegiatan, ya. Kalian belajar di rumah. Belajar nggak kamu di rumah? Tidak. Yakin aku tidak belajar. Nah sekarang dengan adanya ini, kalian anak-anak hari ini dulu ada kegiatan IHT. Besok hari ini melanjutkan belajar di rumah. Nah ketika melanjutkan belajar di rumah, disinilah kegiatan atau aktivitas belajar ini kita manfaat. Misalnya contoh ada yang akan diberikan oleh guru. Silakan nak pelajari, buka rak buku dari guru yang bersangkutan ya. Misalnya pelajaran terakhir, pelajaran Pak ya. Anak buka rak buku Pak, ambil buku yang ini misalnya. Ambil buku paket. Buku paket itu kerjakan halaman. Anak-anak, sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan atau program yang saya rencanakan ini akan berdampak pada kalian, membantu meningkatkan minat baca kalian di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Belajar Alas SPD. Mohon minta waktunya sejenak berdiskusi mengenai kegiatan literasi siswa yang ada di sekolah kita. Dan menurut pengamatan saya, kegiatan Asmi ini sudah berhasil dalam meningkatkan literasi di kelasnya. Mungkin untuk bisa menceritakan aktivitas literasi yang dilakukan di kelas ini. Oke. Kalau dikatakan berhasil, apa ya, itu kan relatif ya artinya. Tapi saya berusaha untuk meningkatkan daya ingat anak untuk membaca dengan salah satu caranya adalah terutama di khusus mata pelajaran saya. Salah satunya adalah dengan melakukan apa saya minta bagian dalam bentuk jurnal. Ya. Jadi anak-anak saya minta untuk membaca terlebih dahulu buku yang ada, bebas, bisa fiksi, bisa non fiksi, bisa buku ilmiah. Jadi anak-anak tidak merasa terbebani dengan buku yang saya tentukan. Mereka bisa menentukan sendiri sehingga sesuai dengan keinginan mereka buku apa yang mereka inginkan. Kalau terjadi kendala di tempat mereka seperti di rumah kurang tersediaan buku, maka saya manfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah kita. Karena kebetulan saya juga sebagai koordinator di perpustakaan, jadi untuk menarik minat mereka membaca di perpustakaan salah satunya itu
itu juga mendukung dari saya. Jadi jurnal saya rasa sangat baik dilakukan anak-anak. Jadi habis membaca tidak terbuang begitu saja ya materi atau bacaan yang mereka terima, mereka bisa melaporkan dalam jurnal seperti yang bisa Pak Happy lihat. Jadi mereka merasa bertanggung jawab dengan apa yang saya minta, ya. Dan mereka juga saya lihat cukup senang karena buku yang mereka inginkan dibaca itu tidak saya tentukan, tapi mereka menentukan sendiri. Dan ini hasil dari laporan yang mereka buat, sehingga mereka bolak-balik ke perpustakaan. Kalau tidak cocok dengan bukunya, mereka balik lagi. Ganti boleh Bu, saya bilang ya silakan. Dengan mereka bolak-balik ganti buku kan otomatis perpustakaan jadi ramai, kemudian anak-anak jadi termotivasi, kemudian dari sini juga dari jurnal, karena jurnal itu adalah laporan ilmiah tapi ilmiahnya sederhana, sesuai dengan tingkatan anak SMP. Jadi saya rasa apa yang dilakukan ini sudah cukup memfasilitasi atau meningkatkan minat baca siswa. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau boleh saya rekonstruksi lagi penjelasan dari Ibu, siswa itu diminta untuk memilih buku dulu Bu ya, dari fiksi maupun fiksi, dan bukunya itu memang buku perpustakaan, kemudian mereka membaca, kemudian lalu dalam bentuk waktunya yaitu jurnal Bu ya, seperti yang Ibu artikan. Baik. Nanti saya bertanya lagi Bu, sejauh ini apakah ada berdampak Bu terhadap aktivitas kegiatan membaca mereka, terutama di kelas yang Ibu ampu? Apakah minat baca mereka sudah meningkat, misalnya dari sebelumnya yang melakukan jurnal itu misalnya 60% menjadi 80%, misalkan bisa terbaca Bu dari hasil analisa Ibu lakukan? Kalau peningkatannya otomatis ada Pak Evi, peningkatan itu ada. Yang tadinya males untuk baca buku, males untuk ke perpustakaan, itu akhirnya dengan adanya tanggung jawab yang saya bebankan pada mereka mau tidak mau untuk mau itu, mau tidak mau akhirnya kan melakukan apa yang tadinya ogah-ogahan mereka lakukan, akhirnya mereka lakukan. Dan alhamdulillah peningkatan itu ada, misalnya salah satunya dengan bahasa lisan saja mereka sudah mampu. Saya minta presentasi ke depan, mereka udah berani, ya. Kemudian dari sisi laporan secara tertulis juga, ya, karena berhubungan dengan makul saya juga kan, saya bisa lihat penggunaan tata bahasa mereka, cara mereka membuat kalimat, cara penggunaan mereka, ejaan mereka, banyak Pak Enti, efeknya itu banyak. Oke, baik, kalau saya tadi memang peningkatannya banyak Bu ya, dari penguasaan bahasa, kemampuan dia menulis, kemudian pemahaman tanda baca dan sebagainya. Yang terakhir Bu, saya tanyakan, apakah ada waktu atau durasi khusus Bu tentang kegiatan yang Ibu lakukan ini, atau seminggu sekali atau setiap pertemuan? Nah, kalau durasinya itu Pak Happy, kalau biasanya ya setiap selesai satu bab itu ada jurnal, saya minta jurnal. Tapi ada juga kadang-kadang setiap minggu saya minta. Tergantung situasi Pak Edi. Kalau misalnya mampu untuk melapor atau membuat jurnal dalam satu minggu, tidak ada misalnya kegiatan yang lain, saya coba. Tapi kalau tidak, minimal setelah selesai satu bab pelajaran saya minta jurnal. Baik, kalau dari penjelasan yang disampaikan Ibu, memberikan durasi itu per bab, ya, bisa juga 1 minggu sekali, itu yang dilakukan. Nanti artinya itu memang rutin Bu ya dilakukan, dan setiap
Kalau ibu ngajar berapa kelas? Ibu tahu? 2 kelas. Jadi tiap 2 kelas itu mereka rutin membuat itu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya, masukan dari Ibu, karena terang saja saya akan membuat prakarsa perubahan Bu. Dan literasi yang Ibu sudah terapkan mungkin akan kita buat dalam bentuk literasi digital Bu, tapi mengadopsi dari apa yang sudah Ibu lakukan di kelas untuk kita jadikan program di sekolah kita Bu. Ya, makanya saya menggali informasi dari Ibu bagaimana mekanismenya, kan mulai dari inputannya buku, kemudian mereka berproses membaca, dan yang penting ada jurnal. Iya, ada laporan. Namun kalau yang saya akan buat Bu, mungkin saya perkenalkan juga ada yang namanya Belagas Bu, namanya itu berliterasi digital siswa. Itu harapan saya ini menjadi program sekolah, dan dari masukan regulasinya sudah, menurut saya sudah berhasil dalam meningkatkan motivasi literasi dan siswa. Itu saja Bu dari saya, terima kasih. Sama-sama Pak Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.